Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, anak ibu, pada pembelajaran ini bertemu kembali dengan Ibu Reslinawati yang akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu tentang puisi rakyat. Nah, anak ibu, mungkin kamu sudah pernah mendengar apa itu puisi, ya kan? Nah, berbeda puisi dengan puisi rakyat. Nah, apa itu puisi rakyat? Tetap ikuti video pembelajaran kita ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian puisi rakyat. Adapun puisi rakyat itu merupakan kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, atau tekanan suara. Dalam puisi rakyat, ada beberapa ciri khusus yang membedakan dengan puisi lain pada umumnya, yaitu merupakan puisi rakyat tak dikenal dengan pengarangnya. Jadi, kalau di dalam puisi lainnya, pernah anak ibu melihat puisi di atas atau di bawah terdapat nama pengarangnya, bukan? Nah, tetapi di dalam puisi rakyat, tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi disebut juga dengan no name ya, istilah gaulnya. Jadi di dalam puisi rakyat tidak ada nama pengarangnya. Penyampaiannya lewat mulut ke mulut atau disebut dengan sastra lisan. Nah, kemudian sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, maupun rima. Di samping itu, ada beberapa aturan yang ada di dalam puisi lama, antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, dan persajakannya. Anak ibu, bisa dibuka di dalam bukunya. Di sana, di dalam buku kamu, ada di situ puisi rakyat yang terdapat pada halaman 165 ya. Nah, di sana pengertian puisi rakyat bisa kamu baca pada 166 untuk lebih jelasnya ya, anak ibu. Nah, adapun materi yang kedua yaitu jenis puisi rakyat. Di dalam puisi rakyat terdapat beberapa jenis puisi rakyat, yaitu gurindam, pantun, syair, seloka, karmina, talibun, dan mantra. Tetapi pada pembelajaran ini, Ibu akan fokuskan kepada 3 jenis, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pantun. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pantun disebut juga dengan puisi Melayu yang sudah membudaya di dalam masyarakat. Fungsi pantun di semua daerah, baik itu Melayu, Sunda, Jawa, dan daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur secara tidak langsung atau memberi nasihat. Nah, di sini
Bukan berarti kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang lain. Nah, pantun ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, di dalam Batak Toba sendiri ada pantun, ya kan? Di dalam budaya pesisir ada pantun. Kalau di dalam bahasa Batak Toba disebutlah itu dengan umpasa, ya kan? Nah, kemudian kita akan mempelajari ciri-ciri dari pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi, dan rima setiap akhir yaitu AB, AB. Nah, ini dia contohnya. Pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam bertelur sebiji riu sekampung. Nah, di sini jelas kita lihat ya, nah ibu ya. Yang pertama tadi setiap bait terdiri dari 4 baris. Ini dia. Ini satu bait ada 4 baris, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian baris pertama dan kedua disebut sampiran. Nah, ini baris pertama dan kedua ini disebutlah ini sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Dan kemudian rima setiap akhir yaitu AB-AB, yang artinya apa? Baris pertama sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Jadi AB-AB. Oke? Dan jenis puisi rakyat yang kedua adalah syair. Nah, syair merupakan salah satu dari puisi lama. Syair berasal dari negara Persia yang dibawa masuk ke dalam negara ini bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Istilah atau kata syair berasal dari negara Arab yaitu syair atau syur, yang mempunyai arti perasaan yang menyadari. Lalu kata syur berkembang menjadi syiru, yang mempunyai arti puisi di dalam pengetahuan umum. Hamzah Mansuri, yaitu dengan karyanya seperti Perahu, Syair Dagang, Syair Burung Pingai, dan Syair Sidang Fakir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri syair yaitu dengan teks puisi lama, yaitu dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Berarti dari aturan yang ini, setiap bait terdiri dari 4 baris, hampir sama dengan pantun ya. Nah, tetapi bedanya dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Sementara tadi pantun 8 sampai 12 suku kata. Nah, syair bersajak AAA. Kalau di dalam pantun tadi bersajak ABAB. Nah, dalam setiap baris adalah isi. Berbeda dengan pantun tadi, baris 3 dan 4 adalah isi. Sementara dalam syair, setiap baris merupakan isi. Dan bahasa yang digunakan berupa hiasan. Nah, kita perhatikan contohnya. Ini dia. Jangan risau dengan cobaan. Jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, dia merupakan isi, ya. Nah, kita lihat sajaknya di sini adalah a, a, ya. Berarti di sini bukan a, Ibu katakan, bukan berarti dia berakhiran a ya, tetapi baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama dia sajaknya. Oke, ini dia contoh yang kedua. Dan kita lanjutkan jenis puisi yang ketiga, yaitu gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari negara India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan.
Gurindam merupakan syarat dari moral, nilai agama. Oleh karena itu, bagi orang dulu, gurindam sangatlah penting untuk dijadikan norma di dalam kehidupan. Gurindam merupakan